Kehidupan ini adalah seorang guru yang sangat bijaksana, selalu menginginkan engkau lebih pintar dari dirinya sendiri. Ketika engkau tidak paham mencerna pelajaran yang telah diberikan, engkau diberi pelajaran ulang, tetapi dengan cara yang lebih keras lagi, supaya engkau paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada hakikatnya manfaat amal kebaikan manusia akan kembali kepada dirinya sendiri. Konsep ini tidak hanya diakui dalam berbagai ajaran agama, tetapi juga didukung oleh penelitian ilmiah dan pengalaman nyata dalam kehidupan sosial. Hampir semua ajaran agama besar di dunia ini menekankan pentingnya berbuat baik kepada sesama. Islam misalnya mengajarkan bahwa setiap amal kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Bagi umat yang beragama, amal kebaikan merupakan bekal yang paling berharga untuk menempuh kehidupan akhirat. Semakin banyak amal kebaikan yang dilakukan, semakin ringan pula hisab di akhirat nanti. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan sebenarnya membawa manfaat kembali kepada diri kita sendiri. Perbuatan baik yang kita lakukan bagaikan menabur benih kebaikan. Benih itu akan tumbuh dan menghasilkan buah yang manis, bukan hanya bagi orang lain, tapi juga bagi diri sendiri. Penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa berbuat baik kepada orang lain dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik individu. Sebuah studi yang dilakukan oleh Harvard Business School menemukan bahwa orang yang rutin melakukan berbuat baik, seperti memberi sumbangan atau menjadi sukarelawan, cenderung merasa lebih bahagia dan puas dengan hidup mereka. Hal ini disebabkan oleh peningkatan produksi hormon endorfin yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Selain itu, berbuat baik juga dapat mengurangi tingkat stres dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ketika kita membantu orang lain, otak kita melepaskan hormon oksitosin yang dapat menurunkan tekanan darah dan meningkatkan perasaan tenang dan nyaman. Dengan kata lain, berbuat baik tidak hanya memberikan manfaat kepada orang yang menerima kebaikan tersebut, tetapi juga kepada pelaku kebaikan itu sendiri. Dari perspektif sosial, orang yang sering berbuat baik cenderung mendapatkan reputasi yang baik di komunitas mereka. Reputasi ini dapat membuka banyak peluang seperti dukungan sosial, kerjasama, dan jaringan pertemanan yang lebih luas. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita juga membangun hubungan yang positif dan memperbuat ikatan sosial. Hubungan yang baik bisa menjadi sumber dukungan yang penting dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Selain itu, ketika kita berbuat baik, kita memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Kebaikan hati cenderung menular dan dapat memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dengan demikian, kita hanya meningkatkan kesejahteraan diri sendiri, tapi juga mengkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih harmonis dan saling mendukung. Amal kebaikan bukan hanya bermanfaat bagi orang lain, tapi juga bagi diri kita sendiri. Menanam kebaikan berarti menanam kebahagiaan dan kesuksesan. Pada hakikatnya, manfaat amal kebaikan manusia akan kembali kepada dirinya sendiri. Prinsip ini diakui dalam berbagai ajaran agama, didukung oleh penelitian ilmiah.
dan terbukti menjadi pengalaman sosial. Dengan berbuat baik kepada sesama, tidak hanya membantu orang lain, tapi juga memperbaiki kesejahteraan diri kita sendiri, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, marilah kita terus berusaha untuk melakukan kebaikan, karena kebaikan yang kita tanam akan membawa banyak manfaat, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Tidak ada yang kemudian kita melakukan kebaikan menjadi hal yang sia-sia. Pasti akan bermanfaat. Jika seseorang memberikan kebaikan kepada orang lain, sekali lagi, maka kebaikan itu akan kembali kepadanya. Siapa saja yang memberi, maka suatu saat akan mendapatkan. Begitu pula sebaliknya, orang yang tidak pernah memberi sesuatu miliknya, maka juga tidak akan mendapat dari orang lain. Kebaikan yang diterima seseorang pada hakikatnya adalah miliknya sendiri. Memberi dan sekaligus menerima sebagaimana yang dimaksudkan itu tidak selalu terjadi antara dua orang yang sama. Pengembalian itu bisa terjadi dari orang lain atau bukan berasal dari orang yang semula diberi. Dalam konteks ini yang terjadi bukan tukar-menukar atau saling menerima dan memberi, tapi perolehan kembali bisa berasal dari orang yang berbeda. Mempercayai pandangan tersebut, maka menjadi orang terdorong untuk termotivasi selalu memberi atau melakukan kebaikan kepada siapapun. Kebaikan yang diberikan kepada orang lain tidak akan hilang. Sebaliknya, justru akan bertambah. Orang yang suka memberi kebaikan dan dikenal oleh orang banyak, silaturahimnya akan semakin luas. Nah, berawal dari silaturahmi itu, maka rizki akan datang tanpa diketahui atau diperhitungkan sebelumnya. Sebaliknya, orang yang suka menahan harta dan kebaikannya, maka ruang hidupnya juga akan terbatas. Keterbatasan itu akan mengakibatkan peluang untuk mendapatkan sesuatu yang terbatas. Itulah sebabnya Islam mengajarkan kepada umat agar berinfak, bersedekah, berzakat, dan lain-lain. Orang yang suka memberikan harta kepada orang lain ternyata tidak akan menjadi miskin. Tidak pernah ditemukan atau ditemui orang menjadi miskin yang disebabkan oleh karena mengeluarkan hartanya untuk disedekahkan. Demikian pula, kebaikan hati yang diberikan kepada orang lain tidak pernah sia-sia terhadap dirinya. Kebaikan serupa dan bahkan lebih pada saatnya akan diterima kembali. Maka muncul nasihat moral yang sudah dikenal luas, yang berbunyi sebagai berikut. Berbuat baiklah kepada orang lain, agar orang lain juga berbuat baik kepadamu. Selain itu juga terdapat ajaran yang demikian indah, yaitu bahwa siapa saja yang mau mendorong atau menolong penduduk bumi, maka yang bersangkutan akan ditolong oleh zat yang ada di langit. Dengan menggunakan logika tersebut, maka oleh banyak orang di kehidupan ini diumpamakan seperti bercermin. Jika kita tampil di cermin dengan sempurna, maka diri kita yang tampak di cermin adalah juga kesempurnaan. Sebaliknya, jika kita sedang marah, cemberut, dan berwajah masam, kemudian bercermin, maka wajah yang kelihatan juga persis yang kita tampakkan itu. Itulah sebabnya, jika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka harus memberikan sesuatu kepada orang lain. Dalam kehidupan ini, apa yang kita berikan sebenarnya juga akan kita peroleh. Oleh karena itu, jika kita tidak memberi, maka juga tidak akan menerima. Wallahu a'lam. Semoga berguna dan manfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.